Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan bahasan dari buku Panduan Ramadan Kontemporer. Silakan jadi panduan bagi jemaah sekalian yang mengikuti rutin setiap pagi. Bisa pesan di Royfi Store atau di Rumaiso Store yang ada di Instagram lewat DM. Atau langsung ke WA 0852 00171222 dan bisa dapatkan buku lain juga ya. Dan juga ada di marketplace di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan Muslim Life Shop. Cari akun Rumaiso Store. Ada juga Rumaiso Store official. Lalu ada juga reseller kami, ada 37 di berbagai kota dan bahkan sudah agen juga sudah ada. Bisa mencek di ruwaifi.store ya, ruwaifi.store _ reseller atau ruwaifi.store _ agen atau menuju websitenya langsung ruwaifi.store. Di situ Anda bisa dapati info berbagai macam buku terbaru yang kami miliki. Baik, kita masih dalam bahasan pembatal puasa, dimana kita lihat pembatal puasa kontemporer. Sudah kita bahas dua hal ya, al-jauf, terus turunannya Ventolin. Ini 3 berarti ya. Ventolin obat sprayer asma. Kemudian meneropong lambung dengan endoskopi. Nah, yang kita lihat saat ini menggunakan inhaler dan obat tetes pada hidung di halaman 91. Bisa dibaca. Menggunakan inhaler dan obat tetes pada hidung. Sekarang kita akan meneliti lagi pembatal puasa pada jika ada sesuatu yang masuk melalui hidung. Setelah sebelumnya 2 hal yang dibahas yang masuk lewat mulut. Nah, sebelumnya kan lewat mulut ya, lewat Ventolin, endoskopi, sesuatu yang masuk lewat mulut ya. Sekarang kita lihat yang masuk lewat hidung. Ya. Untuk mengatasi hidung mampet bisa dengan menghirup uap zat aromatik seperti mentol atau kayu putih. Produk inhaler yang mengandung mentol, minyak peppermint dan gazebut eucalyptol, komponen dari kayu putih cukup manjur. Cukup dengan meletakkan inhaler tepat di bawah hidung, kemudian dihirup, maka uap dari inhaler akan melonggarkan sinus. Lalu uap dari inhaler tadi nanti akan melonggarkan sinus. Lalu apakah menghirup mentol semacam ini juga masalah yang sama pada hidung, yaitu menggunakan obat tetes atau semprot hidung membatalkan puasa? Nah, jadi pertanyaannya, apakah obat tetes atau semprot hidung itu membatalkan puasa? Karena ini kan dihirup dari hidung kita. Nah, coba kita lihat dulu pembahasan kaitan hidung dan kerongkongan. Hidung sudah kita ketahui memiliki saluran menuju kerongkongan sebagaimana dibuktikan pula dengan hadis, realita dan penelitian dokter terkini. Dalil hadis yang buktikan hal di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Masukkanlah air dengan benar kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Masukkanlah air dengan benar kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syalbani mengatakan hadis ini sahih. Terus hadis ini menunjukkan bahwa hidung punya hubungan ke kerongkongan lalu ke perut. Hal ini dibuktikan pula dalam penelitian kedokteran saat ini. Ya. Ada hubungan, berarti kesimpulannya itu ada hubungan hidung
ke kerongkongan lalu ke perut. Dari kerongkongan masuk ke perut. Sekarang kita meninjau obat tetes hidung. Para ulama fikih kontemporer berselisih pendapat mengenai obat tetes hidung, apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Berarti ada yang menyatakan tidak membatalkan puasa dan ada yang menyatakan membatalkan puasa. Ya, terus pendapat pertama? Pendapat pertama, tidak membatalkan puasa. Demikian pendapat Syekh Haitham Al-Khiyat dan Syekh Ajil An-Nasmi. Alasan mereka? Alasan mereka, satu, zat yang sampai dalam perut dari obat tetes ini amatlah sedikit. Zat yang sampai dalam perut dari obat tetes ini amat dikit. Terus yang kedua, obat pada tetes hidung dalam jumlah sedikit juga bukanlah zat makanan. Padahal alasan makanan bisa membatalkan puasa adalah jika bisa menguatkan dan mengenyangkan sebagaimana telah diterangkan dalam bahasan sebelumnya. Ya, kita sudah jelaskan sebelumnya ya, yang sifatnya mengenyangkan. Makanan yang sifatnya mengenyangkan. Kalau ini dilihat dari sisi dalil ya. Namun kalau lihat dari pendapat jumhur ulama, pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan ya, baik makanannya itu manfaat, tidak manfaat ya, atau membawa mudarat, pokoknya itu jadi pembatal. Tapi kalau kita lihat di sini, obat tetes hidung ini bukan zat makanan yang dimasukkan gitu. Bukan sifatnya menguatkan, bukan sifatnya mengenyangkan. Ini kita pakai pendapat yang meninjau dari sisi dalil ya, seperti dijelaskan sebelumnya. Terus tetes hidung pun tidak dianggap makan dan minum jika ditinjau secara bahasa maupun secara urf. Padahal Allah hanyalah mengaitkan pembatal puasa dengan makan dan minum saja. Padahal Allah hanyalah mengaitkan pembatal puasa dengan makan dan minum saja. Terus pendapat kedua, obat tetes pada hidung membatalkan puasa. Demikian pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kalau pendapat Syekh Utsaimin batal puasa, kalau Syekh Ibnu Bas juga sama alasan mereka, hadis Laqit bin Sabrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balik fil istinsyaq ila an takuna shaiman." Masukkanlah air dengan benar kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Lihat di sini, masukkan air di sini yaitu ke dalam hidung. Ya, masukkan air ke dalam hidung. Bisa banyak-banyak ya, kecuali dalam keadaan berpuasa. Kurangi itu ya, agar ya tidak berpengaruh nanti masuknya air ke kerongkongan sampai ke perut atau ke lambung. Terus dalil ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi orang yang berpuasa menggunakan obat tetes hidung yang nantinya dapat sampai pengaruhnya ke perut. Ya, pendapat terkuat Pendapat terkuat dalam masalah ini, obat tetes hidung tidaklah membatalkan puasa walau ada sedikit yang masuk ke perut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bahasan yang telah lewat bahwa tetes hidung bukanlah aktivitas makan dan minum ditinjau secara bahasa maupun urf. ya. Begitu pula sebagaimana berkumur-kumur itu boleh saat puasa asal tidak berlebihan. Ya. Padahal ada kemungkinan sedikit air itu masuk. Nah, kita kumur-kumur masih boleh kan? Kalau ada kemungkinan sedikit air itu masuk, tapi dimaafkan. Nah, terus. Demikian halnya dengan tetes hidung. Bahkan tetes hidung hanya sedikit zat yang masuk ke dalam perut dibanding berkumur-kumur, sehingga dari sini tepat dinilai tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terus sekarang penerapannya obat tetes hidung itu sama dengan obat semprot hidung. Coba dilihat. Ada juga obat yang digunakan berupa semprot atau sprayer. Ya, ini berupa, kalau tadi tetes, kalau ini berupa sprayer ya. Maka bahasannya sebagaimana bahasan Ventolin sebelumnya berupa sprayer untuk penderita asma. Dalam bahasan tersebut disebutkan tidak batalnya puasa, maka sama halnya dengan obat semprot hidung. Ya, terus meninjau inhaler. Sedangkan penggunaan inhaler yang digunakan untuk melancarkan pernafasan pada hidung bagi yang menderita hidung tersumbat, maka sama halnya dengan dua pembahasan di atas. Penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa karena tidak punya pengaruh pada perut. Artinya orang yang menggunakan inhaler tidaklah kenyang atau semakin kuat dengan menghirup inhaler. Padahal alasan makan dan minum bisa membatalkan puasa adalah karena alasan bisa mengenyangkan dan menguatkan tubuh sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Begitu pula menghirup inhaler yang mengandung mentol, minyak peppermint dan kejeput eukaliptol tidaklah disebut makan dan minum secara bahasa maupun secara urf. Iya. Jadi penggunaan inhaler kesimpulannya tidak batalkan puasa. Berarti obat tetes hidung tadi ya,
terus obat semprot hidung dan inhaler, kesimpulannya tidak membatalkan puasa karena bukan sifatnya mengenyangkan, bukan sifatnya menguatkan tubuh, dan yang dimasukkan itu bukan makanan atau minuman. Ya, wallahu alam. Nah, ini yang lebih kuat dalam hal ini. Makanya kemarin kita telah bahas al-jauf, kuncinya di situ sama memahami yang dimasukkan itu makanan ataukah bukan. Kalau ini sudah dipahami, al-jauf itu artinya lambung atau perut, yang masuk ke dalam perut berarti dan sifatnya menguatkan dengan makanan atau minuman, maka itu baru jadi pembatal puasa. Sekarang kita lihat anestesi atau pembiusan. Ya. Anestesi adalah hilangnya rasa pada tubuh yang disebabkan oleh pengaruh obat bius atau kita dapat katakan mati rasa. Tanpa adanya anestesi, pembedahan tentu sangat menyiksa pasien. Ya. Penggunaan ini sekarang anestesi. Ya. Sekarang anestesi. Pembiusannya. Kalau dibius bagaimana? Nah, anestesi itu kan hilangnya rasa pada tubuh yang disebabkan oleh pengaruh obat bius. Atau kita dapat katakan mati rasa. Ini sangat membantu sekali untuk pembedahan ya. Kalau tidak ada anestesi, ya jadinya akan menyiksa pasien. Terus bagaimanakah? Bagaimanakah pengaruh anestesi terhadap puasa seorang muslim? Ya. Masalah ini perlu adanya rincian karena ada beberapa macam anestesi dan beberapa cara yang dilakukan. Ya. Macam dan cara anestesi sekarang. Anestesi atau pembiusan ada dua macam. Satu, anestesi total yang membuat pasien tidak sadarkan diri. Ada anestesi total, tidak sadarkan diri. Terus yang kedua, Anestesi lokal yang membuat mati rasa bagian tubuh yang akan diambil tindakan. jadi ada mati rasa bagian tubuh tertentu saja kalau lokal. Ya, terus. Anestesi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nah, kita lihat beberapa cara ini. Satu, Anestesi melalui jalur hidung, di mana orang yang sakit akan menghirup gas yang akan mempengaruhi sarafnya sehingga terjadilah anestesi. yang akan mempengaruhi sarafnya sehingga terjadi anestesi ini melalui jalur hidung. Terus yang kedua, Anestesi kering atau akupuntur Cina, yaitu dengan memasukkan jarum kering ke pusat saraf perasa yang ada di bawah kulit sehingga akan menghasilkan semacam kelenjar untuk melakukan sekresi terhadap morfin alami yang ada dalam tubuh. Dengan itu, si pasien akan kehilangan kemampuan untuk merasa. Secara umum, anestesi semacam ini termasuk anestesi lokal dan tidak ada zat yang masuk ke dalam perut. kalau anestesi kering di sini tidak ada zat yang masuk dalam perut, cuma tadi masukkan jarum kering ke pusat saraf perasa yang ada di bawah kulit. Nanti bentuknya di sini anestesi lokal. Terus yang ketiga, anestesi melalui suntikan. Anestesi ini bisa jadi berupa anestesi lokal melalui suntikan pada gusi, otot, dan semacamnya. Anestesi ini bisa pula berupa anestesi total dengan cara injeksi melalui pembuluh darah dan beberapa saat langsung tidak sadarkan diri. Ya. Boleh jadi suntik yang diberikan terhadap zat makanan dan ada hukum tersendiri mengenai hal tersebut. Nah, nanti suntik dengan zat makanan atau suntik secara umum kita akan lihat di pembahasan tersendiri lagi. Nah, sekarang kita lihat pengaruh anestesi terhadap puasa. Anestesi dengan cara pertama yaitu melalui hidung tidaklah membatalkan puasa karena gas yang dihirup melalui hidung tidaklah mempengaruhi puasa sama sekali. Juga bukan merupakan zat makanan sehingga jelaslah tidak membatalkan puasa. Karena di sini tidak mempengaruhi puasa, terus bukan zat makanan, maka tidak mempengaruhi puasa untuk anestesi yang melalui hidung yang pertama tadi. Terus sekarang yang akupuntur. Anestesi akupuntur Cina juga tidak berpengaruh pada puasa karena tidak ada sesuatu yang masuk hingga ke perut. Begitu pula anestesi lokal lewat suntikan berlaku hukum yang sama. Begitu pula anestesi lokal lewat suntikan berlaku hukum yang sama. Terus. Sedangkan anestesi total dengan injeksi melalui pembuluh darah bisa jadi dengan memasukkan zat cair pada pembuluh darah atau bisa jadi sekarang lewat pembuluh darah ya. Atau bisa jadi menyebabkan hilangnya kesadaran. Yang kita tinjau saat ini adalah kondisi yang kedua yaitu hilangnya kesadaran karena pembiusan. Nah, gimana kalau hilangnya kesadaran karena pembiusan? Apakah ini membatalkan puasa? Kita lihat tinjauannya para ulama. Para ulama berselisih pendapat mengenai batalnya puasa karena hilangnya kesadaran. Nah, kita sekarang bahas gimana kalau orang hilang kesadaran. Ya, bisa jadi pingsan atau tadi dibius ya. Kita dapat meninjau bahwa hilangnya kesadaran itu ada dua macam. Ya. Pertama, hilangnya kesadaran pada seluruh siang.
Yang dimaksud seluruh siang adalah tidak sadarkan diri selama waktu diwajibkannya. Diwajibkannya puasa, yaitu mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, ini seluruh siang. Seluruh siang kalau dimaksud itu dari subuh sampai maghrib. Dia mengalami pembiusan dari subuh sampai maghrib. Belum sadar. Maka Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menyatakan bahwa siapa yang pingsan pada seluruh siang, puasanya tidaklah sah. Nah, kalau tidak sadar seluruh siang, maka puasanya tidaklah sah. Karena Nabi SAW katakan, Allah berfirman, Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku nantinya yang akan membalasnya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan yatruku ta'ama wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa an ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karenaku. Puasa itu untukku dan aku nantinya yang akan membalasnya. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan semisal. Di sini sebut meninggalkan makan dan minum dan syahwat. Tapi dilakukan ketika puasa. Maka kalau kesadarannya tidak ada pada seluruh siang, ya maka dia tidak disebut puasa dong. Terus dalam hadis ini? Dalam hadis ini tersebut disebutkan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Sedangkan orang yang pingsan tidak melakukan demikian. Yaitu yang pingsan tadi keseluruhan siang ya. Keseluruhan siang dari subuh sampai maghrib. Terus ulama Hanafi dan Al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa puasanya sah. Karena keadaan seperti itu semisal dengan orang yang tidur dan tidak membawa dampak apa-apa dan ia sudah berniat puasa. Nah, namun pendapat yang lebih tepat? Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama karena jelas terdapat perbedaan antara orang yang pingsan dan orang yang tidur. Orang pingsan dan orang tidur beda. Ya, kalau orang pingsan dibangunkan ya belum tentu bangun. Kalau orang tidur bangun terus. Orang yang tidur bisa terbangun ketika diingatkan, namun berbeda halnya dengan orang yang pingsan. Kalau memang dia belum sadar ya belum sadar mau dibangunin gimana juga nggak bisa. Ya, maka kalau keseluruhan siang dia tidak bangun, dia tidak melakukan tadi menahan diri dari makan dan minum dan syahwat. Ya, alias dia tidak lakukan aktivitas apa-apa sehingga tidak bisa dikatakan puasanya itu sah. Maka ulama Hanafi dan tadi Imam Al-Muzani dari Syafi'iyah pendapatnya lemah. Terus oleh karenanya, jika ada yang dibius dan tidak sadarkan diri pada seluruh waktu saat diwajibkannya puasa, puasanya tidaklah sah dan wajib qadha mengganti puasa di hari lain. Nah, wajib qadha mengganti puasa di hari lain. Ini ingat ini yang kita bahas itu yang hilang kesadaran yang pertama keseluruhan siang. Apa yang dimaksudkan keseluruhan siang dari subuh sampai maghrib. Nah, terus yang kedua. Hilangnya kesadaran bukan pada seluruh siang atau waktu saat diwajibkannya puasa. Artinya, bisa mendapati waktu untuk menjalani puasa pada hari tersebut. Hilangnya kesadaran bukan pada seluruh siang atau waktu saat diwajibkannya puasa. Artinya bisa mendapati waktu untuk menjalani puasa pada hari tersebut. Jadi, jam 8 pingsan. Jam 8 ya, tidak sadar. Jam 9 sadar lagi. Nah itu. Jam 8 tidak sadar, jam 10 sadar lagi. Nah, jadi tidak pada keseluruhan siang. Bukan pada seluruh siang waktu saat diwajibkannya puasa ya. Artinya bisa mendapati waktu untuk menjalani puasa pada hari tersebut. Kan masih dapati waktu. Cuma tidak sadar jadi jam 8 sampai jam 10 tadi ya. Nah, sekarang Imam Abu Hanifah berpendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika telah sadar sebelum waktu zawal atau saat matahari tergelincir ke barat, maka harus memperbarui niat. Nah, ini kita keep dulu untuk pendapat Imam Abu Hanifah. Terus Imam Malik berpendapat bahwa puasanya tetap tidak sah. Puasanya tetap tidak sah. Kalau Imam Malik ya, keep lagi ya. Terus Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika ia mendapati sebagian waktu siang, waktu diwajibkannya puasa, puasanya sah. Nah, ini puasanya sah. Nah, pendapat yang lebih tepat. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, maka nanti sama seperti sebelumnya ya rinciannya. Dan rincian seperti ini juga kita dapat dalam kitab Syafi'i. Tentang pembatal puasa diingat. Kalau orang itu pingsan, hilang kesadaran, dilihat dulu. Selama tidak minum ya. Selama tidak makan ketika itu tidak dikasih minum. Maka kalau keseluruhan siang puasanya batal. Kalau
hanya sebagian siang saja, jam 8 sampai 10 dalam keadaan tidak sadar, jam 10 sadar lagi, maka puasanya tidak batal. Terus. Jika seseorang mendapati sebagian dari waktu siang, puasanya sah. Ingat, puasanya sah. Terus. Karena tidak ada dalil yang menyatakan batalnya dan masih ada niat untuk imsak atau menahan diri dari makan dan minum pada sebagian siang. Ya karena dia masih punya niat untuk puasa lagi. Terus bagaimana juga? Sebagaimana juga pendapat Ibnu Taimiyah bahwa tidak disyaratkan imsak atau menahan diri dari makan dan minum pada seluruh siang, yaitu waktu saat diwajibkannya puasa. Cukup imsak itu ada pada sebagian siang, puasanya sudah sah. Cukup dia menahan diri pada sebagian siang, artinya kalau dia pingsan tadi seperti 2 jam, kan dia tidak dalam keadaan sadar untuk subuh sampai maghrib, tapi ada waktu dia tidak sadar. Nah itu namanya tadi yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, dia imsak menahan diri pada sebagian siang. Nah ini tetap tercakup dalam hadis qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karenaku. Ya, terus dari penjelasan di atas. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa jika seseorang dibius dan tidak sadarkan diri bukan pada seluruh siang, maka pembiusan tadi tidaklah merusak puasa dan tidak menunjukkan batalnya puasa. Adapun jika pembiusan sampai membuat tidak sadarkan diri pada seluruh siang, yaitu waktu saat diwajibkannya puasa, maka puasanya batal. Dan ingat ini kaidah mazhab Syafi'i juga ya. Yang tadi saya sebut bisa dilihat nanti di kitab fikih Syafi'i dasar. Mungkin ada jamaah yang memiliki anak remaja, sore nanti saya akan bahas tentang masalah fikih dasar Syafi'i ya. Masuk ke pembahasan puasa bagian kedua. Pekan depannya di hari Jumat sore dari jam 4 sampai jam 5 ya, saya agak undur ya, 4 kurang seperempat lah sampai jam 5 atau setengah 6. Nah kita bahas dari Safinatun Najah. Nah memahami fikih dari kitab mazhab itu sangat mudah sekali, dan kita sementara tidak pahami dalil dulu, untuk pahami konsep dulu. Nah nanti baru kita akan telusuri dalil seperti saat ini. Ya, untuk memberikan pemahaman dulu, oh saya sudah dapat, oh ini hukumnya kayak gini, oh ini hukumnya kayak gini. Nah nanti kalau ingin telusuri apa dalilnya, ini sudah disebutkan seperti yang kami bahas di dalam buku ini. Nah terus, Semoga pembahasan ini bisa menjawab beberapa permasalahan seputar pembiusan. Misalnya saja ada yang ingin dikhitan ketika puasa dan terang saja butuh dengan bius saat itu. Karena pembiusan yang dilakukan bukanlah bius total. Nah bukanlah bius total, karena cuma pada yang mau bagian yang mau disunat saja, maka sebagaimana keterangan di atas. Lanjut. Karena pembiusan yang dilakukan bukanlah bius total, maka sebagaimana keterangan di atas tidaklah membatalkan puasa. Ini contoh sederhana yang bisa dipraktikkan. Nah, yang jadi pembahasan kita tadi adalah kalau terjadi bius total. Ya bius total ya, jadi bukan bius pada tadi anak yang disunat, ya pada kemaluannya, atau yang mau periksa gigi pada giginya. Nah nanti masalah suntik nanti kita lihat sendiri pembahasannya. Sekarang penggunaan obat tetes telinga, tadi sudah di hidung ya, kemudian sudah ada pembiusan. Sekarang karena pembiusan tadi kan ada yang lewat hidung, ada yang lewat anestesi kering, ada yang lewat suntikan. Sekarang penggunaan obat tetes telinga. Jadi ada sesuatu yang dimasukkan di telinga. Nanti setelah itu lagi obat tetes mata. Ya, coba. Mengenai hukum menggunakan obat tetes telinga, para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, jika memasukkan minyak atau air melalui lubang telinga, puasanya batal. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'iyah. Sedangkan menurut mazhab Hambali batal jika sampai pada otak. Nah, jika masukkannya minyak atau air melalui lubang telinga, puasanya batal. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat yang lebih kuat dari dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut Hambali batal jika sampai pada otak. Terus alasan mereka, sesuatu yang dimasukkan dalam telinga akan mengalir hingga ke kerongkongan atau ke otak. Ya. Ini alasan mereka ya, dan ini ke pembahasan Al-Jauf yang kita bahas kemarin juga, yang ada beberapa beda pendapat di antara para ulama. Pendapat kedua, tidak membatalkan puasa. Inilah salah satu pendapat Syafi'iyah dan merupakan pendapat Ibnu Hazm. Berarti ada ulama Syafi'iyah yang berpendapat tidak membatalkan puasa nih, obat tetes telinga. Nah, berarti dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf atau beda pendapat di situ. Alasan mereka,
Tetes telinga tidaklah sampai pada otak dan cuma sampai ke pori-pori. Ya, intinya Intinya, dua pendapat ini tidaklah jauh beda. Untuk menjawab apakah tetes telinga membatalkan puasa ataukah tidak, mesti dibuktikan dengan penelitian mutakhir. Dan telah terbukti bahwa tidak ada saluran yang menghubungkan antara telinga dan perut atau antara telinga dan otak di mana saluran tersebut bisa diairi kecuali jika ada yang sobek pada gendang telinga. Sehingga dari pembuktian ini, tetes telinga tidaklah membatalkan puasa. intinya tetes telinga tidaklah membatalkan puasa. Terus Adapun jika gendang telinga sobek, maka telinga akan bersambung langsung dengan kerongkongan melalui saluran eustasian. Ya. Jika demikian, keadaan telinga hampir sama dengan kondisi hidung dan telah diulas ketika membahas obat tetes pada hidung kalau hidung masih nyambung ya ke kerongkongan ya. bahwa tetes hidung tidak membatalkan puasa, maka demikian pula dengan tetes telinga. Ya karena yang dimasukkan pada tetes hidung pertama bukan makanan, satu ya kan. Terus tidak punya pengaruh untuk menguatkan tubuh, itu alasannya. Sekarang menggunakan ear lotion. Hukum penggunaan ear lotion seperti hukum tetes telinga. Namun jika gendang telinga sobek lalu telinga diberi ear lotion mengandung air, maka cairan yang masuk ke dalam telinga tentu lebih banyak daripada tetes telinga tadi. Jika Ya, cairan sebentar. Hukum penggunaan ear lotion seperti hukum tetes telinga ya tadi ya. Kalau tidak batal berarti ini juga tidak batal. Namun jika gendang telinga sobek, tadi sama seperti tetes, buat tetes pada hidung ya. Akhirnya menghubungkan ke kerongkongan. Nah, maka cairan yang masuk ke dalam telinga tentu lebih banyak daripada tetes telinga tadi. Nah, jika cairan seperti ini, coba. Jika cairan seperti ini dimasukkan dalam jumlah banyak melalui saluran eustasian hingga menuju kerongkongan, hal ini menyebabkan batalnya puasa. Iya, terus namun Jika yang dimasukkan ke dalam telinga tidak mengandung unsur air, maka kita kembali pada masalah apakah jika yang masuk non makanan juga membatalkan ya, puasa. kalau kita mengatakan non makanan tidak membatalkan puasa berarti tidak batal. Terus Sebagaimana telah dibahas khilaf atau perselisihan ulama dalam masalah ini ketika membahas meneropong lambung dengan endoskopi. ya, Yang membatalkan puasa jika yang masuk adalah zat makanan, sehingga dalam hal ini tidak membatalkan puasa. jadi ear lotion ya tidak membatalkan puasa. Tinggal tetes mata, suntik pengobatan, pencucian vagina dan injeksi lewat saluran kencing. Insyaallah di pertemuan sebelum qadim insyaallah. Bukrah. Baik, cukup. Silakan jika ada yang mau bertanya, monggo. Bisa lewat chat terlebih dahulu. Silakan. Sini ada dulu nih nanya. Ada yang nanya sini. Mimisan tidak batal puasa. Ada lagi? Maulana? Belum. Hah? Nikah batal puasa enggak ketika puasa? Enggak. Baik. Kita lanjut ke chat dulu silakan. Baik Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa hukumnya membaca seluruh bacaan tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid pada saat tahiyat awal? Boleh, bahkan mungkin lebih bagus baca sampai situ, walaupun sholawat ketika tahiyat awal itu bisa sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja yang versi ringkasnya. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kalau refleks baca doa-doa tambahan seperti di tahiyat akhir pada saat tahiyat awal, bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Refleks baca tahiyat awal seperti tahiyat akhir. Refleks baca doa-doa tahiyat akhir Pada tahiyat awal. Tidak batalkan sholat. Tidak masalah. Bisa tapi tidak terlalu dianjurkan kalau tahiyat awal ya. Beda dengan tahiyat akhir yang lebih lama. Ya, terus satu lagi dari chat. Assalamualaikum Ustaz. Apabila ada debu yang langsung masuk ke pangkal mulut dan sulit dihilangkan, apakah sah puasanya Ustaz? Jazakallahu khairan. Apabila ada
Apabila ada debu yang masuk ke pangkal mulut dan sulit dihilangkan, apakah sah puasanya, Ustaz? Tidak, itu tidak membatalkan puasa. Nanti saya bahas ke hal-hal yang tidak masuk membatal puasa walaupun orang anggap batal gitu. Nanti ada bahasannya. Dan dalam mazhab Syafi'i sendiri, sesuatu yang sulit dihindari seperti itu tidak membatalkan puasa. Ya, debu kita di jalanan kok tiba-tiba debu masuk gitu ya. Itu sulit dihindari, maka dimaafkan seperti itu. Ya, satu lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Apabila menjilat bibir bagian luar dan ternyata ada rasa asin, apakah membatalkan puasa? Kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam, apalagi pengaruhnya sedikit pada lambung. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Pak Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ada seorang istri berkata pada suaminya, bulu tanganmu sama lebatnya dengan bulu tangan bapakku. Apakah hukum ucapan tersebut dibenarkan di dalam agama dengan menyamakan sosok suami dengan bapaknya? Masih halalkah hubungan pasutri tersebut? Karena ucapan si istri, syukron atas jawabannya Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Itu bukan zihar. Zihar itu menyebutkan punggung. Itu menyebutkan apa? Bulu ya. Iya Ustaz. Iya, menyebutkan bulu ya beda. Sesuatu yang beda jangan disamakan. Yang sama jangan dibedakan gitu. Itu kaidah. Kalau yang dibedakan ya jangan menganggap sama sampai ada dalil lagi gitu. Biar hukum itu tidak terlalu melebar. Melebarnya itu harus dengan dalil lagi gitu. Ya, sama seperti zihar menyebutkan punggung. Menyebutkan engkau seperti punggung ibuku ya. Punggung seperti menyebutkan punggung ya. Itu dulu itu kalimat zihar itu kalimat talak dulu. Kemudian diubah hukum ini di masa Islam. Tidak jadi kalimat talak tapi harus ada kafarat. Ya, dia harus merdekakan satu orang budak ya dan kafarat yang lainnya. Itu harus ada kafarat di sini. Nah, itu tidak bisa disamakan juga dengan memanggil istri dengan ibu gitu. Karena ini bukan kalimat zihar, ini pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Dipanggil istrinya ibu gitu. Untuk anak-anak kan bisa jadi maksudnya adalah ibu untuk anak-anaknya gitu. Jadi panggil ibu, panggil mama gitu. Gak masalah untuk suami panggil seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, bisa ke resen silakan. Baik, Hani Abu Ubay, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait pendapat Muhammad Hamdani yang mengatakan bahwa dia masuk ke otak itu membatalkan puasa ya Ustaz ya. Nah itu maksudnya gimana Ustaz ya? Padahal kan kalau kemarin kan emang benar sih perkataan dari Madzhab Hambali bahwa makanan yang masuk ke perut dan otak itu dia itu membatalkan puasa. Maksudnya kalau misalnya kok bisa sampai ke otak ya Ustaz ya? Apa tadi yang masuk ke otak? Zat makanan. Yang tadi kan zat makanan. Maksudnya kan dari injeksi. Lewat iya. injeksi. Oh. Berarti kalau injeksi itu yang dimaksudkan Madzhab Hambali itu berarti yang bisa masuk ke dalam perut dan juga di otak gitu Ustaz ya? Iya. Menurut pengertian dari Al-Jaufnya itu kan? Iya. Oh, ya Ustaz. Mau tanya lagi Ustaz. Iya. Terkait tadi yang organ kita tadi, jika tadi kalau misalnya organ kitanya itu dikatakan dia udah balik, tapi dia itu tidak puasa, itu bagaimana Ustaz? Karena dia mengambil alasannya karena nanti takut gini juga harus minum obat, itu gimana Ustaz ya? Kalau harus minum obat ya berarti batal. Oke. Apakah dia termasuk udzur syar'i Ustaz? Dikatakan khitan itu ya Ustaz ya? Ya kalau ditunda lebih baik. Di lain waktu ya, karena kan nggak mesti pas waktu puasa gitu ya Ustaz ya? Iya. Oh iya. Ya Ustaz, sama Ustaz, Ustaz. Ini sudah Ustaz. Iya, ya, sebentar ya. Ya. Ya, silakan. Dari resen lagi silakan. Umum Mushab, silakan dibuka mic-nya Umum Mushab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah tes swab PCR corona yang sering ditemukan itu di zaman sekarang dapat membatalkan puasa? Baik. Karena kan ada alat yang dimasukkan ke dalam hidung Swab ya. atau tenggorokan, ya yang terkadang bisa membuat muntah begitu. Syukran. Fatwa MUI, nanti coba cari kata kunci ini. Fatwa MUI tentang tes swab. Apakah membatalkan puasa? Saya yakin sudah ada itu. Ini baru dapat yang hukum vaksin saat puasa. Tidak batal kalau MUI. Tapi bagusnya dilakukan di malam hari. Tadi tes swab cuma dicolokin aja ke ini ya, ke hidung ya. Lalu dikeluarkan lagi. Gitu ya kan, Bu? Mana yang bertanya tadi? Iya, Ustaz. Iya. Kalau seperti itu sama seperti ada dua pengkiasan tadi. Seperti obat tetes hidung tidak ada pengaruh ke dalam. Dan juga bukan yang dimasukkan itu makanan. Kemudian yang kedua, ini sama dengan pembahasan endoskopi kemarin. Nah, sama itu juga bukan dimasukkan makanan tapi sesuatu dikeluarkan lagi. Masalah itu muntah itu bukan suatu yang bisa dikendalikan gitu. Ya, karena itu suatu yang wajar dan ini kalau keadaan darurat dia mesti tes swab. Ya, insya Allah tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Ya, satu lagi silakan. Akhi Davin, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Ya. Apa perbedaan dari kaidah fikih dan usul fikih Ustaz? Itu saja. Kalau simpelnya sih usul fikih itu usul fikih itu ada masalah jadi keluarlah kaidah usul untuk memahami dalil. Jadi misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan pada kamu berpuasa. Kata kutiba di situ dipelajari di usul fikih. Kutiba ini maknanya itu diwajibkan. Hukum asal kutiba ini perintah wajib, maka asalnya dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan. Nah, itu turunan dari usul fikih. Atau itu pembahasan yang ada dalam usul fikih. Namun kalau kaidah fikih, suatu pembahasan fikih kemudian dibuat kaidah-kaidah. Ya, dibuat kaidah-kaidah misalnya kaidah hukum asal air itu adalah suci. Diambil dari dalil-dalil yang membicarakan tentang masalah air, dibahaslah hukum asal air itu adalah suci. Nah, jadi ada dalil terus simpulannya kaidah. Kaidah ini dipakai untuk kasus-kasus lagi. Nah, itu runtutan kaidah fikih. Jadi usul fikih beda, kaidah fikih lagi berbeda. Seperti itu. Ada lagi silakan. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya, ada. Sekarang sholat pakai masker gitu Ustaz. Terus kalau misalnya menguap di saat sholat apa harus menutup tangan? Kan udah tertutup pakai masker gitu, apa masih harus ditutup gitu Ustaz? Iya, ditutup tetap. Entah tutupnya dengan mulutnya ditutup dengan sendiri atau pakai tangan bisa. Tapi asal ditahan ya Ustaz ya? Iya, ditahan lebih bagus. Ustaz jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Bu Guru, silahkan dibuka mic-nya. Bu Guru, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz mau nanya, kalau kita bersiwak itu kan ada rasa-rasa gitu Ustadz ya, itu membatalkan puasa nggak Ustadz? Kemarin sudah kita bahas siwak itu bahkan punya 8 unsur di dalamnya, tidak batal puasa. Oke. Kalau bulu-bulu kayunya itu membatalkan ya Ustadz ya? Kalau ketelan tidak batal. Kalau pakai kaidah itu bukan zat makanan, maka tidak membatalkan puasa. Oh iya, alhamdulillah.
Ustadz, doa witir kemarin kan ada doanya yang Allahumma ini audu itu untuk doa witir hari-hari juga pakai doa Iya, itu, betul. Pakai hari-hari juga. Oke. Ustadz, satu lagi, Ustadz, saya kan ngurus pindah ke Jawa, PNS Ustadz nih, mencari lowongan di Jawa itu kan katanya penuh-penuh dan susah. Kemudian ada dua pilihan Ustadz, apakah saya tetap harus bertawakal bahwa nanti Allah akan menolong, jadi pindah tanpa uang, tapi memang lama, dan orang tua saya kan udah tua Ustadz ya, 70-an. Atau saya mengambil pilihan, ada tawaran memakai uang gitu Ustadz. Enggak, yang pilihan kedua tidak. Yang pilihan kedua tidak. Tidak boleh. Pilihan kedua tidak, pokoknya tetap bertawakal dan yakin itu Ustadz nih. Iya, terus. Oke. Ustadz, terakhir, uang kemarin kan ada orang tua ngasih uang ke saya bagikan ke guru-guru honorer. Nah, kemudian kalau seandainya ada orang tua yang ngasih makanan untuk semua guru, apakah boleh saya makan juga? Orang tua murid datang ngasih jajan, ngasih makan ke semua guru gitu. Apakah kami yang PNS itu boleh makan juga? Boleh. Boleh. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di situ tidak ada maksud lagi untuk istilahnya semisogok gitu, nggak ada. Wallahu a'lam. Gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Abu Naufal, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Pak Go. Jadi gini Ustaz, saya kan di kampung itu termasuk minoritas, maksudnya minoritas gini, sebagian besar kan mereka masih percaya dengan hal-hal khurafat gitu Ustaz. Ya. Nah, terus kalau misalnya saya pernah dengar katanya kita nggak boleh merasa benar sendiri. Nah, dengan akidah-akidah mereka yang seperti itu, terus saya yang minoritas seperti ini, kadang saya punya kayaknya yang paling benar saya itu perasaan seperti itu, boleh nggak sih Ustaz? Boleh saja. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Tapi bagaimana? Tapi nggak meremehkan orang lain gitu ya? Ya. Nggak Ya, boleh betul, remehkan makanya orang lain. Cuma kalau Nah, yakin kita benar ya sebagai- harus yakin benar. kita sebagai gitu loh, menepis subhat gitu loh. Kadang kan kepikiran datang pikiran bener nggak sih aku ya gitu loh. Kadang pikiran kayak gitu. Tapi kadang hati kecil itu meyakinkan udah pokoknya kamu yang benar gitu loh. Kadang seperti itu, nggak apa-apa ya. Lasta alaihim bimusaitir. Cuma beri peringatan, nggak boleh maksa, Pak. Oke. Diingat aja ayat itu. Ya. Nah, saya kan punya anak laki-laki 11 tahun, sudah menjelang balik. Ya. Nah, itu sudah saatnya dikasih pengertian tentang mimpi basah belum? Terus caranya gimana itu? Aku kalau mau ngomong membuka pembicaraannya itu takut hal-hal aku gitu. Soalnya kalau tidak diberitahu lebih fatal lagi, Pak. Iya, tiba-tiba dia tekniknya seperti apa gitu? ya beritahu aja, istilahkan dulu, nanti kalau dia tanya nanti beritahu gitu. Oh gitu ya. Oke. Tidak mesti dia tanya detail gitu ya, beritahu aja kalau kamu sudah mimpi basah nanti gini gitu. Oh. Suruh mandi. Bahkan kesalahan orang tua itu ada yang nggak beritahu anak sampai umur 20, sampai dia kuliah dia nggak tahu kalau itu mimpi basah. Iya. Kan fatal sekali itu, Pak. Betul. Sama satu lagi Ustaz. Ji. Kalau misalnya ada udzur syar'i, misalnya sholat zuhur sama asar itu nggak bisa jamaah atau sendiri, itu bacaan surat sama al-fatihahnya boleh jahat Ustaz? Zuhur dan asar. Ya, karena kalau misalnya nggak jahar itu kadang pikiran melayang kemana-mana gitu loh. Asalnya sholat zuhur dan asar bacanya sir, tidak jahar. Disunahkan kalau menyelisih ini tidak masalah. Jadi nggak maksudnya untuk menangkis pikirannya kemana-mana gitu loh. Iya. Kadang kalau misalnya dibaca nggak begitu nggak jahar itu kadang pikiran kemana-mana gitu ya. Ye. Oke. Matur suwun Ustaz. Sami-sami Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, berikutnya lagi. Umum Mariam, silahkan buka mic-nya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau berenang itu membatalkan puasa tidak Ustaz? Air masuk nggak? Enggak sih Ustaz. Ya kita kalau masuk dilepehin gitu. Iya, nggak batal. Nggak apa-apa. Satu lagi Ustaz, terkait sholat kalau sakit kan bisa boleh duduk pas sholat sunnah. Tapi masih bisa sujud itu posisinya itu seperti apa sih Ustaz? Apa bebas? Apa ada tuntunannya Ustaz? Untuk apa tadi? Sholat duduk yang sakit. Karena Tapi sakit. masih bisa sujud. Iya, tapi masih bisa sujud. Iya. Masih bisa sujud. Keadaan berdirinya gimana? Bisa Ustaz. Kan sakitnya di perut Ustaz. Jadi kalau berdiri itu terus pusing kayak pas dungkul tuh pusing gitu Ustaz. Jadi duduk tapi masih bisa sujud Ustaz. Nggak apa-apa. Sesuai keadaan Boleh, tadi. Ustaz, Iya, berarti boleh. enggak. Syukron Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Oh, Salma, silakan dibuka mic-nya. Salma, silakan dibuka mic-nya. Halimah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya. Sewaktu masih sekolah saya tidak mengkodok puasa Ustaz. Sampai sekarang. Kemudian, sebentar. Kemudian saya dengar perbanyak puasa sunnah gitu. Jangan, nggak bisa. Kodok ya kodok. Alhamdulillah selama 3 tahun ini saya puasa Senin Kamis dan yang lainnya gitu Ustaz. Utang kodok puasanya berapa? Aduh, nggak tahu. Itu. Nggak ngerti Ustaz. Soalnya kalau ibu niatin puasa sunnah untuk bayar kodok nggak bisa. Oh, jadi belum lunas ya Ustaz? Ya belum. Udah 3 tahun, hampir 4 tahun sih Ustaz. Kira-kira berapa hari? Coba dihitung dulu. Terus kalau memang nggak yakin, taruhlah lebih banyak. Misalnya, saya hitung-hitung 20 lah. Sudahlah 30 aja. Nah, baru lakukan puasa untuk kodok ini dulu. Misalnya Senin Kemis, saya puasa 30 hari. Senin, Kemis. Tapi niatannya kodok. Ya iya Ustadz, saya nggak ngerti maksud waktu itu, saya nggak ngerti. Jadi saya dengarnya perbanyak sunnah puasa sunnah. Ya udah saya puasa sunnah aja gitu. Saya pikir itu untuk kodok juga gitu. Enggak ya? Harus niatan pokoknya kodok, baru nanti bisa menyesuaikan dengan puasa sunnah. Misalnya pas dengan Senin Kemis gitu. Tetap niatannya kodok. Kalau kemarin itu nggak ada niat kodok, jadi nggak bisa ya? Ya belum bisa dong. Oh, jadi harus perbarui sekarang ya? Iya. Oh, ya Allah. Jadi kemarin itu gimana? Puasa sunnah aja ya? Ibu niatannya apa? Saya niatinnya kodok, tapi nggak niat kodok. Gimana sih? Gimana dibilang sih? perbanyak. Enggak. Kalau perbanyak puasa sunnah itu mungkin yang dimaksud dia dulu sudah bayar tapi belum yakin-yakin ya. Sudah dia naruh lebih banyak tapi dia sudahlah yang kurang-kurang saya lakukan puasa sunnah deh gitu. Tapi dia sudah tetapkan kodoknya lebih banyak. Oh, harus benar-benar niatin puasa kodok ya Ustaz? Oh iya, baik Ustaz. Jadi dari sekarang ya puasa. Ya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Satu lagi silakan. Sukma, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berdomisili di Singapura. Ji. Di sini setiap kalau mau sholat tuh biasanya harus booking dulu via aplikasi. Kalau misalnya sholat Jumat ada jatahnya, setiap orang cuma bisa 3 minggu sekali. Kalau daftar perlu nomor HP sama email biasanya. Jadi untuk yang udah dapat jatah sholat minggu lalu bisa ketahuan kalau minggu ini nggak bisa daftar lagi. Biasanya saya akali dengan mendaftarkan suami pakai 2 email saya dan nomor HP saya. Jadi setiap bulan mungkin hanya sekitar 1 kali aja nggak bisa sholat Jumat. Kalau seperti ini apakah istri berdosa, Ustaz? Nggak usah. Manut aja tuh.
Karena curang ya Ustadz ya? Iya. Oke, jazakallah khairan. Jangan sampai kejar ibadah melanggar aturan tuh nggak boleh. Oke. Baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa baca satu lagi baru kita closing. Assalamualaikum Ustadz. Oh, Bu Salma silakan. Iya Ustadz, saya boleh tanya di luar topik? Silakan. Iya Ustadz, jadi tahun lalu saya menikah, alhamdulillah. Waktu itu saya punya tabungan 40 jutaan. Tapi kemudian orang tua butuh, terus dipegang orang tua. Nah, ketika saya berkeluarga, terus suatu hari ada kebutuhan rumah gitu. Terus suatu hari saya nanya ke orang tua, apa bisa saya ambil sebagian atau gimana. Tapi lalu orang tua merasa tersinggung, terus sakit hati, terus saya bingung kira-kira baiknya saya bersikap gimana atau tidak, atau seharusnya kemarin tidak perlu ditanyain gitu ya Ustaz ya. Baiknya nggak perlu ditanyain. Caranya minta maaf akhirnya gimana ya? Ya minta maaf saja, bilang aja, Bu pegang saja uangnya nanti. Ya gitu aja, bilang aja seperti, jangan bilang minta balik dulu, jangan. Kayaknya dia merasa itu uangnya untuk dia semua gitu. Sepertinya. Kalau misalnya waktu itu saya kan kurang paham, saya tanya, terus sepertinya dari orang tua juga seperti kayak sakit hati bilangnya gitu. Saya sudah beberapa kali minta maaf, tapi kayak belum dimaafin. Kira-kira baiknya kasih hadiah lagi dan minta maaf. Kasih hadiah apa gitu ya? Gimana sih? Kasih hadiah sesuatu gitu yang dia senangi, terus sambil minta maaf. Oh iya siap. Iya. Terima kasih Ustaz. Baik bisa baca satu lagi dari chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika seorang istri yang bekerja yang gajinya masuk melalui bank dan ia ingin mengambil semua tabungannya untuk mengurangi riba, apakah wajib izin pada suami Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Itu uangnya siapa tadi dia tulis? Gaji istrinya Ustaz. Nah, berarti ya cuma beritahu aja lebih bagus daripada konflik. Satu lagi dari chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya kalau memakai ketembat untuk membersihkan telinga saat puasa? Dan bagaimana hukumnya jika punya utang puasa tapi sampai datang bulan Ramadan berikutnya belum dilunasi? Jazakallahu khairan. Nah, nanti masalah utang puasa tadi nanti bayar, nanti tambahkan dengan fidyah ya. Misalnya belum dibayar sampai Ramadan berikut belum lunas 5 hari, maka 5 qadha plus 5 fidyah. Satu fidyah 1 mud 7 ons. Dari makanan pokok. Terus yang pertama tadi apa? Apa tadi? Bagaimana hukumnya memakai ketembat? Ketembat tidak batal puasa. Seperti keterangan tadi obat tetes tadi. Tadi ada tetes telinga juga, ada ear lotion. Apalagi tidak ada masuk apa-apa, cuma narik keluar gitu. Demikian kita cukupkan. Insyaallah besok Senin untuk bahasan ini kita lanjut lagi. Besok pagi bahasanya adalah manhaj dari kitab Firqatun Najiyah dan ahadnya kitab Bulughul Maram. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.